Hello everyone! Thanks for stopping by my video. In this video, I want to talk with you guys whether there's the impact of social media to self-love. Social media is a huge platform where you can find entertainment, information, communicate, and socialize with people. Have you ever felt like you are at your lowest because you're overwhelmed with social media? Does social media make you compare with other people's looks, life, activities, achievements, and create negative mindset of yourself and view of yourself? Well, today I will be interviewing a psychologist from Coach 17. My special guest is Ibu Dr. Yulisa Sunsanti, or you can call her Ibu Lisa. Now let's find out what she said about this. Hi Ibu Lisa, thank you for being here today. Hai Dinda, sama-sama. Hari ini aku akan menjelaskan apakah social media ada pengaruh terhadap self-love untuk preteens and teenagers. Pertama, how do you see the digital era dan bagaimana pengaruh ke preteens and teenagers? Oke, sekarang era digital, era serba canggih, serba teknologi. Banyak aplikasi yang diciptakan untuk memudahkan kita sebagai individu dalam melakukan berbagai aktivitas. Nah, pengaruhnya sendiri kepada remaja, sekarang ini remaja akhirnya juga banyak mendownload aplikasi, terutama ya aplikasi sosial media itu sendiri. Karena sekarang jadi para remaja itu membangun hubungan ataupun berinteraksi tidak hanya di dunia nyata saja. Sekarang mereka juga memperluas ataupun membangun interaksi berhubungan dengan teman-teman lain gitu melalui sosial media. Kalau dibilang mana lebih banyak berpengaruh, balik bagaimana seorang individu bijak dalam menggunakan sosial media itu sendiri. Jadi, kalau untuk pengaruh positifnya, ketika kita menggunakan sosial media dengan tujuan, salah satunya mencari hiburan, membangun relasi, ataupun mencari referensi tentang kadang-kadang kalau ada yang suka kuliner, mencari tempat referensi, cari tempat makan yang enak, atau yang suka traveling, mencari informasi tentang tempat-tempat baru, wisata yang sekiranya bisa dikunjungi oleh keluarga. Nah, tapi kalau sosial media dari penggunaannya secara negatif juga ada. Bagaimana ketika orang berlebihan atau remaja berlebihan untuk mengakses sosial media sampai dia lupa dengan aktivitas yang lainnya seperti aktivitas belajar, harus les, harus juga mau istirahat yang cukup. Nah, itu negatifnya. Nah, pertanyaan yang ketiga, menurut Ibu Lisa, apa masalah utama remaja menggunakan sosial media berkaitan dengan self-love? Oke, jadi remaja sendiri ini dalam fase masa peralihan dari fase di masa kanak-kanak akhir memasuki remaja awal. Nah, remaja awal ini akhirnya dalam fase juga seorang remaja itu membangun konsep dirinya, membangun konsep diri lewat bagaimana akhirnya nanti di sini kan remaja ini sedang banyak atau lebih dominan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Nah, lingkungan sosial itu sendiri akan memberi pandangan terhadap remaja itu sendiri, memberi penilaian. Nah, sekarang penilaiannya itu tadi kan udah masuk ke sosial media nih. Sosial media itu juga akhirnya membawa pengaruh terhadap konsep diri yang dibangun oleh remaja. Oke, jadi kan ada kaitannya ya sosial media terhadap pembentukan konsep diri. Konsep diri itu apa sih? Salah satunya bagaimana kita bisa diterima, dihargai, dicintai oleh teman-teman sebaya, oleh lingkungan kita, gitu ya. Nah,
Itu kalau memang di dunia nyata ketika kita berinteraksi langsung bertatap muka dengan teman-teman sebaya. Tapi kalau di sosial media kita akan merasa disukai, dicintai, ataupun lebih banyak like dan komen itu diukur. Jadi kalau misalnya setiap postingan yang kita posting di sosial media kita, lalu kita menerima like dan juga menerima banyak komentar, nah kita pasti akan merasa senang kan? Oh, kalau kita di like, kalau kita di komentar, terus jumlahnya tambah, berarti kita banyak yang menyukai dong, gitu ya. Berarti kita banyak yang mencintai, gitu. Nah, itu yang akan berpengaruh terhadap konsep diri tadi, sehingga remaja menanti. Jadi menanti untuk kalau misalnya saya di like, di komen, oke, saya merasa lebih berharga. Tapi kalau saya dapat sedikit komennya atau saya dapat like-nya sedikit, kok saya merasa nggak berharga ya? Atau teman-teman ini nggak nyukain ya postingan saya? Nah, itu yang pengaruhnya sangat tidak baik terhadap pembentukan konsep remaja. Menurut Dr. Lisa, kenapa remaja kadang merasa insecure? Ya, karena lagi itu remaja sedang banyak berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, sedang membangun ikatan yang kuat dengan teman-teman sebayanya. Nah, melalui sosial media tadi, akhirnya remaja memposting dan mengharapkan untuk dikomentari dan di-like dari teman-temannya. Nah, kalau misalnya like dan komen itu sedikit, tidak sesuai dengan yang dia harapkan, tadi dia akhirnya berpengaruh terhadap rasa insecure-nya. Kenapa ya like-nya kok nggak banyak? Postingan saya kurang menarik ya? Atau kenapa ya kok ya komentar hanya itu-itu aja orangnya? Yang lain apakah tidak menyukai saya ya? Jadi meletakkan penilaiannya itu kepada orang lain, jadi terlalu menanggapi berlebihan penilaian ataupun tanggapan dari orang lain dalam bentuk like dan komen tadi, sehingga membuat remaja menjadi insecure karena jumlah like dan komen tadi itu. Ya, sosial media sebaiknya digunakan hanya untuk kita tadi mau mencari referensi, lalu kita boleh memperluas pertemanan kita. Juga sosial media digunakan untuk mencari hiburan. Lalu juga sosial media juga bisa untuk bagaimana ketika kita memiliki hobi, memiliki passion terhadap skill-skill tertentu, di sana kita juga bisa mencari referensi. Jadi sosial media bijak digunakan untuk sesuatu yang positif. Wah, menarik sekali. Terima kasih ya Ibu Lisa. Aku jadi belajar banyak. Iya, sama-sama Dinda. Di sini juga Ibu Lisa senang diundang oleh Dinda dan kita bisa sharing seputar bagaimana kehidupan remaja di era saat ini, di era digital yang banyak penggunaannya terhadap sosial media. Okay everyone, I hope you learned a lot from this discussion. Stay tuned for my next video. Bye bye!